Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Teman-teman semua, izin melaksanakan amanat dari Al Ustadz Izwar untuk menyampaikan salah satu keutamaan atau salah satu hadis keutamaan sahabat Nabi, salah satunya yaitu sahabat Khalid bin Walid. Nah, kita langsung saja ke pembahasan. Kita akan menggunakan PowerPoint agar kita mudah memahaminya dan juga mudah mencatatnya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan hadisnya, alangkah lebih baik kita kenalan dulu gitu, cari tahu dulu siapa sih Khalid bin Walid itu. Kita akan sedikit berkenalan secara singkat bagaimana biografinya. Beliau adalah, nama lengkap beliau Khalid bin Walid bin Al-Mughirah. Dia berasal dari keturunan Bani Makhzum. Lahir sekitar 17 tahun sebelum turunnya wahyu atau sekitar 509 Masehi. Mempunyai 4 saudara yaitu Imarah, Hisham, Walid, dan Fatimah. Beberapa pakar sejarah mengatakan bahwa Khalid ini mirip dengan Umar bin Khattab, baik dari segi fisiknya ataupun dari segi ketangkasannya. Bahkan ada sahabat Nabi yang pernah melihat sesosok laki-laki, dikiranya Umar, tapi ternyata ketika didekati dia Khalid bin Walid gitu, saking miripnya. Dan dari ketangkasannya juga, Khalid ini pernah dikisahkan pernah mengalahkan Umar bin Khattab ketika waktu kecil. Nah, Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun 8 Hijriah bersamaan dengan sahabatnya yaitu Ammar bin As dan juga Utsman bin Talha. Dia dijuluki dengan Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Baik, kita masuk ke salah satu hadis keutamaan Khalid bin Walid. Kita bacakan dulu hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawahata linnas qabla ay ya'tiyahum khabaruhum. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumumkan kematian Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah kepada para sahabat sebelum berita kematian itu sampai kepada mereka. Apa yang Nabi katakan? Faqala, Nabi sabdakan, akhadar rayata Zaidun fa'usiba. Bendera perang diambil oleh Zaid, kemudian Zaid gugur. Tsumma akhadha Ja'farun fa'usiba, kemudian diambil oleh Ja'far dan Ja'far pun gugur. Tsumma akhadha Ibnu Rawahah fa'usiba, kemudian Ibnu Rawahah mengambil bendera itu dan dia pun gugur. Wa ainahu tadrifan, dan air mata Rasulullah berlinang ketika itu sambil menceritakan kisah ini. Hatta akhadar rayata Saifun min Suyufillah, hingga kemudian datang atau Saifun min Suyufillah atau Khalid bin Walid mengambil bendera itu hingga kemudian hatta fatahallahu alaihim, Allah membuka kemenangan bagi mereka. Nah, teman-teman semua, ini adalah salah satu hadis yang menceritakan tentang kisah perang Mu'tah. Mungkin kita akan sedikit flashback mengenai perang Mu'tah ini yang mungkin teman-teman sudah tahu. Perang Mu'tah merupakan perang pertama Khalid bin Walid setelah masuk Islam. Terjadi pada tahun 8 Hijriah di daerah yang bernama Mu'tah, makanya disebut perang Mu'tah. Latar belakangnya dulu utusan Rasulullah SAW yang dikirim ke Romawi dibunuh oleh pemerintahan Romawi, sehingga Rasulullah marah, kemudian mengirimkan 3.000 pasukan untuk datang ke Romawi. Tapi ternyata Romawi juga mengetahui info tentang 3.000 pasukan muslim ini, maka Romawi menyiapkan 100.000 pasukan untuk menyerang 3.000 pasukan muslim tadi. Dan ternyata di tengah jalan 100.000 pasukan ini disuplai dengan 100.000 pasukan tambahan. Dari mana? Dari kabilah-kabilah yang sama-sama memusuhi Islam gitu. Jadi terjadilah peperangan antara 200.000 pasukan musuh dan 3.000 pasukan muslim. Dan 3.000 pasukan muslim ini sebelumnya sudah diamanahi oleh Rasulullah SAW bahwa pemimpinnya adalah Zaid bin Harithah. Kemudian jika gugur maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan jika gugur maka
digantikan oleh Ibnu Rawaha. Maka berangkatlah pasukan muslim ini. Kemudian singkat cerita, peranglah 3.000 melawan 200.000. Akhirnya terbunuh Zaid bin Harithah, orang kesayangan Rasulullah SAW. Kemudian diganti nama Ja'far, dan Ja'far pun terbunuh sampai-sampai terpontong tangan kanan dan tangan kirinya. Kemudian diganti sama Ibnu Rawahah, dan Ibnu Rawahah pun gugur dalam peperangan itu. Maka Sabit bin Arqam mengambil panji kepemimpinan, kemudian berteriak kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, tunjuklah dari kalian siapa yang akan menjadi pemimpin." Kemudian secara singkatnya tertunjuklah Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Maka dalam salah satu riwayat Al-Bukhari dikatakan ketika Khalid bin Walid memegang panji ini, dia berperang sangat dahsyat, sampai-sampai dikatakan bahwa Khalid bin Walid ini menghancurkan 9 pedang dan hanya tersisa di tangannya pedang dari Yaman. Saking tangkasnya dia, saking dahsyatnya dalam berperang. Dan Khalid bin Walid ini selain tangkas dalam berperang, dia juga ahli dalam strategi gitu. Dia juga cerdas. Apa strateginya? Jadi strateginya dia bagaimana berhasil selamat dari pasukan 200.000 itu. Karena kalau pasukan itu mengalahkan yang 200.000, agak-agaknya sulit gitu. Nah, gimana strateginya? Khalid bin Walid menggunakan strategi di hari kedua, yaitu dengan memajukan pasukan yang belakang, kemudian memundurkan pasukan yang depan, memindahkan ke kiri pasukan yang kanan, dan memindahkan pasukan yang kanan ke kiri gitu. Jadi seolah-olah pasukan muslim ini setiap waktu memiliki tambahan pasukan gitu, ada bala bantuan terus menerus, padahal cuman pergantian posisi. Ini cerdiknya Khalid bin Walid. Maka sewaktu itu Romawi takut, tidak berani mengejar. Muslim yang 3.000 itu sedikit demi sedikit mundur, hingga akhirnya Khalid bin Walid berhasil membawa kembali pasukan muslim ke Madinah dengan selamat. Dan Rasulullah pun tidak mengatakan bahwa Khalid kalah, tapi Khalid mundur sebentar dan nanti akan maju lagi begitu. Dan para ulama pun sepakat bahwa Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam peperangan. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kisah Khalid bin Walid ini, terutama di perang Mu'tah ini? Kurang lebih ada 3. Yang pertama, bahwa kita harus berani gitu, harus berani dan teguh istiqomah dalam berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita istiqomah dalam menuntut ilmu gitu. Jihad kita sekarang itu bagaimana menuntut ilmu, terutama di waktu-waktu daring gini gitu kan. Kemudian yang kedua, ada ketangkasannya beliau, kekuatan beliau dalam berperang, karena muslim yang kuat lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah. Kemudian yang ketiga, kita harus cerdas, kita harus berwawasan luas, dan kita juga harus menggali sebanyak-banyaknya ilmu, supaya nanti bisa ketika ada non muslim atau non muslim yang menyerang dengan argumen-argumen, yang berperang dengan argumen-argumen, kita bisa menyerang kembali, atau minimal kita bisa mendefense diri sendiri gitu. Dan yang terpenting dari itu semua, bahwa kita juga harus selalu mengaitkan, selalu mensangkut pautkan segala sesuatu kehidupan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana quote ini yang tertera dari Khalid bin Walid, bahwa sebanyak apapun pasukan, jika tidak ada Allah di dalamnya, maka tidak ada kemenangan gitu. Walaupun sendiri, tapi jika ada Allah, maka kemenangan ada di satu orang itu. Itu. Wallahu a'lam. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah memaafkan. Ditutup dengan doa, ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.